Saya Dwi Ayu Putri. Dan saya Wassalam. Saya Naomi. Saya Mega. Dan saya Syarif. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi kami yaitu tentang pajak dan penyusutan. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Ada 3 pajak yang paling umum yaitu yang pertama pajak penjualan, yang kedua pajak properti, dan yang ketiga pajak penghasilan. Yang pertama pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Pajak ini biasanya berupa persentase dari harga pembelian dan ditambahkan ke biaya akhir produk atau jasa. Tarif pajak penjualan bervariasi menurut lokasi dengan negara bagian dan daerah yang berbeda memiliki tarifnya tersendiri. Rumus dasar yang digunakan untuk mencari pajak penjualan adalah pajak penjualan sama dengan harga dikali tarif pajak. Contohnya, sebuah toko menjual laptop seharga 10 juta rupiah. Jika pajak penjualan yang dikenakan adalah 8%, berapa besar pajak yang akan dibayar dan berapa total harga setelah dikenakan pajak? Penyelesaiannya, pajak penjualan sama dengan harga dikali tarif pajak. 10 juta rupiah dikali 0,08 sama dengan 800.000 rupiah. Jumlah totalnya 10 juta rupiah ditambah 800.000 rupiah sama dengan 10.800.000 rupiah. Total biaya suatu barang pajak dapat ditemukan dengan rumus total biaya sama dengan harga dikali 1 ditambah tarif pajak. Contohnya, tentukan total biaya sebuah sepatu seharga Rp230.000 jika tarif pajaknya 6%. Penyelesaiannya, total biaya sama dengan harga dikali 1 tambah tarif pajak sama dengan Rp230.000 dikali 1 ditambah 0,06 sama dengan Rp230.000 dikali 1,06 sama dengan Rp243.000. Menghitung pajak penjualan jika yang diketahui adalah total biaya dengan rumus harga sama dengan total biaya per 1 ditambah tarif pajak. Pajak penjualan sama dengan total biaya dikurang harga. Contohnya, total harga pizza termasuk pajak adalah Rp150.000. Hitunglah jumlah pajak penjualan jika tarifnya 7%. Penyelesaiannya, harga sama dengan total biaya per 1 tambah tarif pajak sama dengan Rp150.000 per 1 ditambah 0,07 sama dengan Rp150.000 per 1,07 sama dengan Rp140.186,9. Pajak penjualannya sama dengan Rp150.000 dikurang Rp140.186,9 sama dengan Rp9.813,1. Dari materi yang telah saya jelaskan, coba teman-teman kerjakan kuis berikut ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pajak properti. Pajak properti adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan rumah, tanah, dan bangunan. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan nilai taksiran properti tersebut yang ditentukan oleh pemerintah daerah atau lembaga penilaian untuk menentukan nilai-nilai pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik properti setiap tahunnya. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Budi memiliki rumah dengan nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar 500 juta rupiah. Jika tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB di daerah Pak Budi adalah sebesar 2%, berapakah besar pajak PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Budi? Baik, cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus pajak properti sama dengan nilai yang dinilai dikali dengan tarif.
Seperti yang diketahui, nilai yang dinilai sama dengan 500 juta ribu rupiah dikali dengan tarifnya sebesar 0,2. Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Budi adalah sebesar 1 juta ribu rupiah. Baik, kita masuk ke dalam metode selanjutnya. Total biaya pajak yang akan dibayar dengan menggunakan metode mil dengan jumlah per 1000 ditemukan dengan rumus berikut, yaitu jumlah pajak sama dengan nilai yang dinilai dibagi 1000 dikali mil. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Joko memiliki properti dengan nilai pasar 1 miliar. Di daerah Pak Joko, mil rate yang berlaku untuk pajak properti adalah 10 mil. Berapakah besar pajak properti yang harus dibayarkan oleh Pak Joko? Baik, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus pajak properti sama dengan nilai yang dinilai dibagi 1000 dikali dengan mil. Seperti yang diketahui, nilai yang dinilai sebesar 1 miliar dibagi 1000 dikali milnya sama dengan 10. Sehingga pajak properti yang harus dibayar adalah 10 juta ribu rupiah. Baik, kita masuk ke metode selanjutnya. Total biaya pajak yang akan dibayar dalam jumlah per 100 ditemukan dengan rumus berikut, yaitu pajak properti sama dengan nilai yang dinilai dibagi 100 dikali dengan tarif. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Dodi memiliki rumah dengan nilai pasar 300 juta ribu rupiah. Di daerah Pak Dodi, tarif pajak properti adalah sebesar 2% per 100 dengan nilai properti. Berapa besar pajak properti yang harus dibayarkan oleh Pak Dodi? Baik, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus pajak properti sama dengan nilai yang dinilai dibagi 100 dikali dengan tarif. Seperti yang diketahui, nilai yang dinilai sebesar 300 juta ribu rupiah dibagi 100 dikali 0,2, sehingga pajak properti yang harus dibayarkan adalah sebesar 600 ribu rupiah. Baik teman-teman, setelah pembahasan yang saya jelaskan, boleh teman-teman kerjakan kuis berikut ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul pajak penghasilan. Nah, langkah menghitung pajak penghasilan. 1. Hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Rumusnya yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto biaya yang dapat dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Hitung pajak terutang. Rumusnya PPh terutang sama dengan PKP kali tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi di 2024 yaitu sampai 60 juta rupiah dibagi 5%. Nah, yang kedua 60 juta sampai 250 juta dibagi 15%. Nah, yang ketiga 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dibagi 25%. Nah, lebih dari 500 juta dibagi 30%. Contohnya yaitu kawan-kawan, Pak Andi memiliki penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 80 juta rupiah pada tahun 2024. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan Pak Andi? Nah, penyelesaiannya yaitu PPh terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak sama dengan 60 juta rupiah dikali 0,5 yaitu 3 juta rupiah. Nah, pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak atau kurang PPh terutang sama dengan 60 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah sama dengan 57 juta rupiah. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, coba teman kerjakan kuis berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas materi berikutnya yaitu tentang penyusutan. Bisnis paling sering perlu membeli peralatan, furnitur, bangunan, dan barang-barang penting lainnya untuk beroperasi. Barang-barang ini disebut dengan aset. Mereka adalah bagian dari biaya menjalankan bisnis. Biaya-biaya ini dapat dikurangkan dari laba untuk keperluan pajak. Pemerintah federal biasanya tidak mengizinkan bisnis untuk mengurangi total biaya barang yang dibeli pada laporan pajak 1 tahun karena barang-barang tersebut dapat digunakan selama beberapa tahun. Sebaliknya, bisnis diizinkan untuk mengurangi sebagian dari biaya barang selama beberapa tahun yang disebut perkiraan masa pakai barang tersebut. Nilai suatu barang paling sering menurun selama bertahun-tahun. Penurunan nilai ini disebabkan oleh
yang disebut dengan penyusutan. Menghitung penyusutan memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus sering digunakan karena metode ini paling mudah dihitung. Metode ini mengasumsikan bahwa barang-barang akan terdepresiasi dengan jumlah yang sama setiap tahun. Metode ini melibatkan 4 faktor. Yang pertama yaitu biaya awal barang, yang kedua estimasi masa pakai barang, yang ketiga nilai sisa atau nilai jual kembali barang, yang keempat nilai buku suatu barang untuk tahun tertentu, jumlah mil, jam operasi, dan lain-lain. Untuk menghitung jumlah penyusutan tahunan suatu barang, kurangi nilai sisa barang dari biaya awal, lalu bagi jawaban dengan nilai estimasi masa pakainya. Biaya awal dikurangi nilai sisa disebut jumlah yang dapat diusutkan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Misalnya ada sebuah mesin pabrik dibeli seharga $20.000 dan diperkiraan memiliki masa pakai 5 tahun. Jika nilai sisa akhir 5 tahun diperkirakan sebesar $4.000, maka jumlah penyusutan untuk setiap tahunnya yaitu sayangnya jumlah yang diusutkan sama dengan $20.000 dikurang $4.000 sama dengan $16.000. Bagilah jumlah penyusutan dengan estimasi umur pakai 16.000 bagi 5 sama dengan 3.200. Maka penyusutannya adalah $3.200. Contoh yang kedua yaitu sebagai berikut. Jika ada soal seperti ini, buku pada akhir 4 tahun, laptop seharga 10 juta dengan perkiraan masa pakai 5 tahun, nilai sisa pada akhir masa pakainya adalah 1 juta. Penyelesaiannya yaitu jumlah yang disusutkan sama dengan 10 juta dikurang 1 juta sama dengan 9 juta. Lalu 9 juta dibagi 5 yaitu 1.800.000. Akumulasi penyusutan selama 4 tahun adalah 1.800.000 dikali 4 yaitu 7.200.000. Nilai buku laptop pada akhir 4 tahun adalah 10 juta rupiah dikurang 7.200.000 rupiah sama dengan 2.800.000 rupiah. Baiklah, setelah pembahasan dari saya, teman-teman bisa mengerjakan kuis di atas ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode jumlah digit tahun. Nah, metode ini mengalokasikan beban penyusutan yang lebih besar di awal masa pakai aset. Karena pada tahun-tahun pertama aset biasanya lebih produktif dan namun seiring waktu produktivitas menurun. Sehingga penyusutan setiap tahunnya semakin kecil. Sebagai contoh, bayangkan sebuah komputer seharga $32.000 dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisa yaitu $2.000. Pertama, kita hitung beban yang disusutkan, yaitu $32.000 dikurang $2.000 sama dengan $30.000. Lalu kita hitung jumlah digit tahunnya, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 1 sama dengan 15. Selanjutnya, kita alokasikan penyusutan per tahun berdasarkan rasio digitnya, yaitu tahun pertama yaitu 5/15 dikali $30.000 sama dengan $10.000. Tahun kedua 4/15 dikali $30.000 sama dengan $8.000. Tahun ketiga yaitu 3/15 dikali $30.000 sama dengan $6.000. Dan tahun keempat 2/15 dikali $30.000 sama dengan $4.000. Dan tahun kelima yaitu 1/15 dikali $30.000 sama dengan $2.000. Pada materi yang sudah saya jelaskan tadi, coba teman-teman kerjakan kuis berikut. Nah, kita lanjut pada materi kedua yaitu metode saldo menurun. Metode ini juga mengalokasikan penyusutan terbesar di awal masa pakai aset, tetapi menggunakan persentase tetap dari nilai buku yang tersisa setiap tahunnya. Sebagai contoh, yaitu PT XYZ membeli mesin seharga 100 juta tanpa nilai residu dan masa pakai 5 tahun. Tarif penyusutannya adalah 40%. Penyusutan dihitung sebagai berikut, yaitu tahun pertama 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Tahun kedua sama dengan 100 juta dikurang 40 juta dikali 40% sama dengan 24 juta. Dan tahun ketiga yaitu 60 juta dikurang
24 juta dikali 40% sama dengan 14,4 juta dan seterusnya. Dan metode ini sering digunakan untuk aset yang nilai ekonomisnya menurun secara signifikan di tahun-tahun awal. Nah, pada materi yang sudah saya paparkan tadi, coba teman-teman kerjakan kuis berikut. Dan materi yang terakhir adalah penyusutan metode unit produksi. Bila barang-barang digunakan untuk jangka waktu tertentu atau di bulan-bulan musim tertentu dan kemudian tidak digunakan untuk jangka waktu lain. Ini biasanya disebut metode penyusutan unit produksi. Mencari total penyusutan unit dengan metode unit produksi dapat ditemukan dengan rumus penyusutan sama dengan penyusutan unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, sebuah mesin yang digunakan untuk mengisi botol dengan pil vitamin seharga $50.000. Mesin tersebut diharapkan dapat mengisi 100.000 botol selama masa pakainya. Nilai sisa mesin tersebut adalah $1.000. Cari penyusutan setelah mesin tersebut mengisi 30.000 botol. Penyelesaiannya, penyusutan unit sama dengan nilai yang dapat disusutkan unit yang diproduksi selama masa pakainya, sama dengan $50.000 dikurang $10.000 per 1.000 sama dengan $50. Penyusutan sama dengan penyusutan unit dikali jumlah unit yang diproduksi sama dengan $50 dikali 30.000 sama dengan $1.500. Maka penyusutannya sebesar $1.500. Dari materi yang telah saya jelaskan, coba teman-teman kerjakan kuis berikut.